7 golongan yang mana akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak, yang tidak ada naungan selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di sana yang namanya ordal. Enggak ada. Yang berharap, oh ada fulan, oh ada fulan, enggak. Hanya naungan Allah Subhanahu wa taala akan kita dapat. Naungan ini bagi siapa? Dikhususkan bagi para pemuda. Yang pertama, imamun adilun. Yaitu seorang pemimpin bijaksana, seorang pemimpin yang adil. Apakah makna adil di sini? Kita mengartikan bahwasanya adil itu harus menempatkan pada suatu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallahu alladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء والله عليم قدير. Sadaqallahul azim. Segala puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan planet-planet, yang menciptakan alam semesta, yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang telah menciptakan malam untuk waktu kita beristirahat, yang telah menciptakan siang waktu kita untuk mencari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan bagi kita semua nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita pada hari ini dapat dipertemukan kembali dalam melaksanakan solat subuh secara berjamaah di Masjid Agung Islamic Center ini. Salawat beriringan salam. Tidak lupa pula, mari sama-sama kita sajung sajikan kepakuan baginda Nabiina, ini khatimin Nabiin, penutup para nabi, yang mana beliau merupakan teladan kita, yaitu baginda Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menunjukkan bagi kita apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman seperjuangan, sidang GPS yang ke-387 Kota Loksmawe. Ta'zim saya kepada pengurus masjid, Dewan Pengurus Masjid Agung Islamic Center. Ta'zim saya kepada Dewan Pengurus SMS dan GPS Kota Loksmawe. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wallahu alimul qadir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala
telah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Dalam keadaan tiada daya dan upaya. Dalam keadaan yang memang tidak sama sekali kita mampu untuk bergerak, sama sekali kita tidak mampu untuk melihat. Di dalam tafsir At-Tabari, Imam Tabari menafsirkan bahwasanya makna dha'fin di sini ialah dalam keadaan tufulah atau yang dikenal dengan keadaan fase kelahiran. Yang mana kita masih dalam keadaan ma'un mahid, yaitu segumpal mani yang sangat hina, yang tiada daya. Kemudian dalam mufassir yang lain mengartikan bahwa dha'fin ini adalah marhalah sighar, ya, marhalah ketika kita baru lahir di dunia ini. Kemudian berikutnya Allah menjadikan kita dalam keadaan lemah itu, Allah mengangkat kita menjadi dalam keadaan kuat. Allah menjadikan kita dalam keadaan kuat, yaitu marhalah syababiyah, yang dikenal dengan marhalah syababiyah, marhalah pemuda. Kemudian Allah menjadikan kita dalam keadaan kuat itu, Allah menjadikan kita lemah kembali, serta tumbuhnya uban. Yakhluqu ma yasha, Allah Maha mencipta segala sesuatu apa yang Ia kehendaki. Wallahu alimul qadir. Allah Maha segala-galanya, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha segala-galanya. Apa yang kita dapat ambil dari ayat tersebut? Ayat tersebut menggambarkan bagaimana dunia ini memiliki 3 fase. 3 fase kehidupan. Yang pertama merupakan fase dalam keadaan kita lemah. Dalam keadaan kita lemah dan sangat lemah. Tiada daya kita untuk bergerak, bahkan jangan hanya bergerak, melihat saja masih terbatas. Ketika marhalah saghar, itu kita melihat saja masih terbatas. Apalagi berbicara, tidak mampu. Gigit saja tidak ada. Bagaimana kita bisa berbicara? Kemudian Allah mengangkat kita ke marhalah yang itu marhalah kuat, marhalah syababiyah, marhalah yang kedua. Yang pertama tadi marhalah dha'if, yaitu marhalah sighar atau marhalah tufulah. Kemudian marhalah syababiyah. Nah, marhalah inilah fase puncak segala-gala marhalah. Marhalah yang terakhir yaitu adalah marhalah kita masuk kepada marhalah syekhuqah, yaitu kita menjelang tua, ya, marhalah tua, yaitu ketika itu kita telah tumbuh uban kita, tidak mampu untuk berpikir, tidak mampu untuk mengingat, bahkan ingatan saja sangat terbatas. Penglihatan pun sudah mulai menurun. Dari 3 marhalah ini, marhalah mana yang sangat menguntungkan bagi kita? Marhalah mana yang sangat menguntungkan bagi kita? Secara tidak langsung, kita akan berpikir marhalah yang sangat menguntungkan bagi kita umat manusia ini adalah marhalah yang kedua. Yaitu marhalah ketika kita syababiyah. Marhalah ketika kita sedang kuat-kuatnya. Maka dari itu, ketika kita dalam fase marhalah syababiyah ini tidak terbatas waktunya, ya. Maksudnya bukan berarti ketika orang telah berumur 30, uban telah tumbuh, atau bahkan ada yang berumur 25, uban sudah tumbuh. Ada sebagian. Oh, dia sudah masuk marhalah syekhah, tidak. Marhalah syekhah itu berawal dari awal balik hingga umur 40-an ke atas. Itu marhalah syababiyah. Ketika Anda sedang berada di marhalah tersebut, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah salah satu alasannya untuk menciptakan kita itu untuk beribadah kepada-Nya. Ketika Anda berada di marhalah syababiyah itu, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang mengisahkan tentang marhalah syababiyah ini. Di antaranya yaitu dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Qalu sami'na fataya yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala Raja Namrud. Ya. Raja Namrud itu gelisah, siapa ini menghancurkan berhala ini? Siapa yang menghancurkan? Dicarilah orangnya. Ini dengar-dengar namanya seorang pemuda yaitu Ibrahim namanya. Ya. Itu beberapa kisah yang direkam, beberapa kisah yang terdapat di dalam Al-Quran tentang seorang pemuda. Kemudian ada ayat lain yang mengisahkan tentang para pemuda. Apa? Di dalam surah Al-Kahfi yang terkenal
Mungkin teman-teman sekalian di setiap malam Jumat